Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini yang mau kita bahas itu adalah menghubungi keluar kondar dari pinjol-pinjol legal. Apakah ini dibenarkan atau bagaimana ya? Karena ini banyak email yang masuk dan kita ambil salah satunya dari MB ya. Dia bertanya di sini tentang pinjol legal, kredit pintar, bantu saku, dan habis itu juga ada tentang aku laku. Dan saya mau bahas hal ini buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Yang belum mendukung channel ini boleh didukung dulu. Semoga saja dengan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi, makin semangat lagi dalam memberikan edukasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Dan saya sampaikan juga yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di dalam deskripsi di video ini Anda bisa klik link-link yang sudah saya sematkan. Oke, terima kasih yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini ada pertanyaan dari MB Mas Breu ya. Assalamualaikum Bang, saya dari Bogor. Minta saran Bang, saya minjam di APK pinjol legal, kredit pintar dan bantu saku. Dua APK ini udah menghubungi kondar. Apa yang harus saya lakukan Bang? Mohon solusi. Oke. Yang harusnya Bapak lakukan ketika Anda telat bayar di pinjol legal, baik itu kredit pintar, bantu saku, ya, dan lain sebagainya juga, nggak harus juga di dua aplikasi ini aja, tapi di yang lain-lain juga boleh, ya. Yang harusnya kita lakukan ketika dia menghubungi kondar adalah, ya kita tetap tenang aja Pak gitu. Karena kondar itu kita yang mengajuin, kita yang memberikan kepada mereka gitu loh, kontak darurat ini. Dan kontak darurat ini pasti dan akan selalu dihubungi apabila kita telat bayar, tidak mampu bayar, awal jatuh tempo dan setelah jatuh tempo ya. Kontak darurat menjadi sasaran utama mereka karena itu adalah hal-hal yang memang yang harusnya Bapak lakukan adalah ya tetap tenang saja, berusaha, bekerja ya sejauh mereka masih melakukan tahap-tahap normal dalam aksi penagihannya, ya nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Walaupun banyak aturan yang melarang tentang hal itu, debt collector tidak boleh melakukan penagihan kepada orang yang bukan bersangkutan. Tapi terkadang si debt collector itu hanya, ya ada juga ucapan yang salah, ada juga ucapan yang benar. Tapi pada dasarnya kalau selagi mereka masih menghubungi kontak darurat, masih sesuai dengan SOP-nya, itu nggak ada masalah. Nggak ada pula yang perlu ditakutin. Tinggal kita mengcover kontak darurat kita aja. Siapa kontak darurat, misalnya saudara, orang tua, anak, atau siapa gitu. Anda tinggal menjelaskan aja ya bagaimana versi Anda, bagaimana sebenarnya hal yang sedang terjadi saat ini. Ya, jadi nggak usah kita memikirkan hal yang aneh-aneh dalam pemikiran kita. Kalau misalnya si pihak pinjol menghubungi kontak darurat kita, nggak usah kita membangun drama-drama yang merugikan diri kita sendiri gitu ya. Jadi sudah saatnya kita fokus saja, menata hidup yang lebih baik saja. Bagaimana hidup bisa teratasi, bisa jauh lebih baik daripada sekarang ya. Itu aja yang kita pikirin. Jadi soal mereka menghubungi kontak darurat ini segala macam, sejauh itu masih SOP-nya, tahap dalam aturan dan tahap masih dalam kewajaran, tidak ada yang perlu dipaniki ya. Kebiasaan dari kita itu, ini kan sebenarnya jalur normal sebenarnya. Dia menghubungi kondar, menghubungi kontak darurat, itu jalur normal. Tapi kalau dia sudah menghubungi kontak-kontak di luar dari kontak darurat, ini baru bukan normal lagi. Dan ini bisa kita kategorikan ini sudah kurang ajar gitu ya. Kayak gitu menanggapinya. Nggak perlu kita membangun hal-hal yang aneh-aneh dalam pemikiran. Kan kebiasaan dari kita itu membangun drama sendiri untuk menakut-nakuti diri kita. Dan habis itu lagi juga masih orang yang sama yang bertanya,
Assalamualaikum Bang, aku laku nagih keluar Kondar menghubungi nomor yang pernah diisi pulsa. Gimana menyikapinya? Mohon pencerahannya, galbay hampir 2 bulan. Oke. Dia menghubungi keluar Kondar nomor yang pernah Anda isiin pulsa. Ya. Berarti kan mereka sudah menyalahi aturan yang ada. Anda dapat menstop atau Anda mendapatkan satu alasan untuk melakukan stop pembayarannya. Ya. Kenapa? Karena mereka menyalahi aturan yang ada. Harusnya setelah 2 bulan mereka sah-sah saja nih kan, mendatangkan debt collector ke rumah, menunjuk pengacara mereka atau menyuruh petugas lapangan ke rumah. Tapi bukan berarti menghubungi nomor yang bukan kontak darurat atau tidak ada sangkut pautnya dalam hal itu. Ya, itu kan jelas beda dengan kredit pintar dan bantu saku tadi. Mereka memang menghubungi Kondar. Ya, habis itu Anda bertanya soal laku-laku dan dia pernah menghubungi nomor yang pernah Anda isiin pulsa. Ya, nomor yang pernah Anda isiin pulsa ini itu Anda anggap bukan kontak darurat yang Anda berikan kepada aku-lakunya ketika mengajukan pinjaman. Tapi mereka menghubungi. Satu alasan bagi Anda untuk menghentikan pembayarannya, dan nanti apabila ada debt collectornya yang berkunjung ke rumah, Anda boleh mempertanyakan tentang hal ini. Bagaimana sebenarnya mereka? Kenapa mereka malah menghubungi nomor yang tidak ada sangkut pautnya dalam hal itu? Kalau misalnya terjadi nanti debat yang cukup panjang dengan debt collector, ya sudah, sampaikan aja ke pihak perusahaan Anda. Yang jelas, karena Anda sudah menghubungi di luar Kondar, ya saya mungkin akan memutus komunikasi buat Anda gitu loh. Ya terserah lah Anda mau blacklist nama saya atau apa. Yang jelas, saya kurang suka dengan SOP yang Anda terapkan. Anda bisa-bisanya menghubungi nomor yang tidak ada sangkut pautnya di dalam hal itu. Ya, itu untuk MB gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti. Ini ada lagi dari dana pinjol dipakai teman. Oke. Der Bro Medi, saya sering ngikutin video YouTube Anda yang membahas tentang pinjaman online. Namun pada kasus yang saya alami agak unik ya, agak unik ini. Oke. Pada awalnya saya berniat membantu teman untuk meminjamkan dana pinjol yang saya miliki. Untuk pinjam 5 juta dengan pembayaran 1,5 juta selama 6 bulan. Oke, 6 bulan pinjam 5 juta, 1,5 juta, 6 bulan berarti pembayarannya mencapai 9 juta ya. Berarti bunganya ada 4 jutaan. Oke. Namun pada bulan ketiga memakai kembali dengan pola cicilan sama. Jadi cicilan yang harus dibayar menjadi 3 juta tiap bulan. Namun pada bulan ketiga memakai kembali dengan pola cicilan sama. Jadi cicilan yang harus dibayar menjadi 3 juta. Oh, 3 bulan ke depannya Anda nyambung lagi nih, nambah 5 juta. Jadi cicilan yang semula 1,5 jadi lipat 2 ya. Karena Anda membayar 2 cicilan dalam sebulan. Namun pada cicilan berikutnya teman tidak dapat membayar tagihan dan mencari jalan dengan saya mengajukan pinjol baru untuk menutup tagihan sebelumnya. Dan berlanjut hingga saat ini, pinjol yang saya ajukan hingga 7 pinjaman dengan nilai berbeda-beda. Dan jika ditotalkan kurang lebih 25 juta. Wow. Hebat. Ya. Bahkan terakhir teman saya hanya bisa membayar 3 juta hingga saya bingung bagaimana mengatur keuangan cicilan yang banyak ini. Mungkin dari kasus ini Bro Medi bisa memberikan solusi yang harus saya lakukan, karena saya juga menjadi marah kepada teman yang saya bantu. Oke. Pertama saya ucapin terima kasih ya buat Anda. Karena Anda telah berbaik hati, yang namanya ya sifat saling tolong menolong memang kita pakai hidup di tanah air ini ya, karena memang kita memakai jiwa perasaan yang dalam sesama manusia ya, karena kita ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi yang jadi saya sayangkan, untuk membantu orang lain Anda berhutang, ini saja sudah salah gitu. Kita boleh membantu orang lain, tapi jangan menumbangkan diri kita ya. Orang lain minta bantuan sama Anda misalnya 100.000, uang Anda saat itu cuma ada 150. Nggak mungkin Anda mau memberikan lebih banyak yang Anda berikan daripada yang tinggal. Ya,
tapi bantulah dengan 50.000. Berarti masih sisa sama Anda 100.000. Ya, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah, uang Anda 150, Anda ingin membantu teman Anda 500.000. Kemana 350 lagi Anda cariin? Hutang. Ini salah. Anda saja nggak mampu, Anda membantu orang lain. Ya, ini sudah trik yang sangat salah. Dan sekarang sudah terjadi dalam hal itu. Anda bayangin, dengan Anda meminjam 5 juta saja, Anda dibebankan bunga ya selama 6 bulan, ya itu Anda membayar sampai 9 juta. Berarti 4 juta. Dan ini nominalnya, bunga yang harus Anda bayarkan adalah 80% dari total pinjaman Anda. Ini bukan perkara main-main loh. Hampir dempet 2 nih. Hampir dempet 2. Hampir 100% bunga yang mereka terapkan. Kalau sempat Anda mencicil sampai 10 juta, 10% sudah. Ya, ini juga butuh pertimbangan. Kita boleh saja berbuat baik sama orang, membantu orang lain, gak ada yang salah dalam hal itu. Tapi dengan Anda saja jelas tidak mampu, tapi Anda memaksakan untuk membantu orang lain, itu adalah kesalahan Anda dan harga mahal yang harus Anda bayar hari ini. Ya, karena uang ini menjadi teman ketika ada sama kita, menjadi lawan kalau sudah lepas dari tangan kita. Ya, apalagi prinsip uang, Anda bermain dengan teman Anda, ini sudah pasti perselisihan akan terjadi. Makanya bantulah seikhlasnya, bantulah sesuai dengan kemampuan Anda, tidak memberatkan Anda dan tidak juga menumbangkan diri Anda. Ya, kayak gitu buat teman-teman semuanya. Dan sekarang hal ini sudah terjadi. Saya nggak tahu nih ya di pinjaman online mana Anda meminjam. Nanti Anda boleh jawab lagi email ini. Saya pengen tahu dulu Anda meminjam di aplikasi pinjol mana saja. Apakah pinjol yang Anda pinjam ini dikategorikan legal atau dikategorikan ilegal. Tapi kalau saya melihat dengan pinjaman Anda 5 juta, Anda harus membalikan sebanyak 9 juta selama 6 bulan. Ini bunga cukup fantastis loh. Tidak ada peraturan OJK seperti ini. Peraturan OJK cuma membolehkan bunga 12-24%. Itu untuk jangka panjang. 6 bulan kita kategorikan dalam jangka panjang. Ya, 12% sampai 24% diatur OJK itu per tahun, bukan diterapkan per bulan. Ya, itu tanda kutipnya. Nanti Anda boleh jawab dulu emailnya. Anda dari pinjol mana tahu pinjol yang Anda pinjam ini adalah pinjol ilegal. Jadi saya bisa menerangkan kepada Anda bagaimana seharusnya Anda bersikap. Dan dari hal ini juga teman-teman semuanya, ini keganti pengalaman buat Anda ya. Saya tidak membatasi Anda mau membantu siapapun, mau menolong siapapun, asalkan itu sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan sampai niat Anda membantu tapi malah merugikan diri Anda sendiri dengan cara berhutang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang masih pengen bertanya via email, silahkan di medibroni091@gmail.com. Atau Anda yang mau bergabung di grup WhatsApp langsung juga boleh. Nomor sudah ada di layar handphone Anda saat ini pas Anda menonton video. Anda boleh hubungi untuk bergabung di grup WhatsApp. Atau jalur otomatis yang ada di YouTube juga boleh. Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau link yang sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.